Di sebuah kompleks sederhana di pinggiran kota, hiduplah sebuah keluarga kecil yang tampaknya biasa saja, namun menyimpan banyak cerita yang tak terlihat oleh mata. Rumah mereka sederhana, berdinding tembok bata dengan atap yang mulai rapuh, tapi bagi mereka, itulah tempat yang penuh kenangan. Istrinya, Sari, seorang wanita kurus yang terlihat selalu lelah. Pekerjaannya tak pernah selesai, dari mengurus rumah hingga membantu suaminya di warung sembako. Meskipun tubuhnya terlihat rapuh, matanya menyimpan kelelahan yang tak bisa ditutupi. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, dia sudah bangun untuk mempersiapkan sarapan dan menyiapkan semua yang dibutuhkan suaminya, Budi. Budi, suaminya yang gemuk, menjalankan warung sembako milik mereka dengan enggan. Meski warungnya cukup ramai, tak pernah tampak antusiasme di wajahnya. Setiap kali Sari menawarkan bantuan atau bertanya tentang hari-harinya, Budi hanya menjawab dengan acuh, terkadang dengan cemoohan yang hanya memperburuk suasana. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya duduk di warung sambil bermain ponsel, membiarkan Sari yang mengurus segala sesuatunya. Di sisi lain, anak mereka, Dwi, yang baru berusia 10 tahun, menunjukkan kecerdasan yang luar biasa untuk usianya. Dwi seringkali lebih banyak berbicara dengan bijak, seakan-akan dia yang menjadi penengah di antara kedua orang tuanya. Meskipun umurnya masih belia, Dwi sudah tahu betul bagaimana seharusnya cara menghargai orang lain dan menjaga ketenangan di rumah. Dia seringkali mendengar pertengkaran kecil antara Sari dan Budi, dan hanya bisa diam, menyaksikan orang tuanya yang semakin jauh dari satu sama lain. Di tengah kehidupan yang semakin berat ini, Sari merasakan bahwa dia tak lagi dihargai. Semua beban rumah tangga, pekerjaan di warung, dan kebutuhan anak mereka menjadi tanggung jawabnya seorang diri. Budi, meskipun selalu mengatakan, "Aku lelah," tidak pernah berniat untuk berbagi beban. Bahkan di malam hari, saat seharusnya mereka bisa beristirahat, Budi seringkali malah menghabiskan waktu dengan ponsel atau tertidur begitu saja tanpa mengucapkan selamat malam kepada Sari. Setiap hari, Sari berusaha keras untuk tetap tegar, namun tubuhnya semakin lama semakin lelah. Dia hanya berharap bisa sedikit merasa dihargai, sedikit saja merasa ringan. Namun harapan itu seperti angin yang berlalu begitu saja. Dalam kesunyian malam, dia sering terbangun dan hanya bisa menatap langit-langit rumah mereka yang penuh retakan, merindukan kebahagiaan yang dulu pernah ada di rumah itu. Dwi, yang merasa ada sesuatu yang salah, mulai menunjukkan tanda-tanda kepedulian. Dia mulai berbicara lebih banyak dengan ibunya, menanyakan mengapa ibunya selalu tampak letih. Dwi seringkali mengajukan pertanyaan yang membuat Sari berpikir lebih dalam. Seperti, kenapa ayah tidak pernah membantu ibu? Kenapa ibu selalu kerja keras sendiri? Cerita ini terus berlanjut tanpa akhir yang jelas. Sari tetap berjuang di tengah kesulitan yang tak kunjung usai. Budi tetap dengan dunia kecilnya yang terisolasi, dan Dwi, anak mereka yang bijaksana, mulai menyadari bahwa kebahagiaan keluarganya sedang terancam. Keadaan di rumah itu semakin hari semakin berat. Budi, suami Sari, semakin menunjukkan sifat-sifat yang semakin membuat Sari merasa terperangkap dalam pernikahan yang tidak lagi sehat. Selain sifat acuh tak acuhnya, Budi juga mulai menunjukkan kebiasaan yang semakin mengganggu, bahkan membuat suasana rumah mereka semakin tak tertahankan. Sifat jorok Budi semakin hari semakin mencolok. Setelah makan, ia dengan santai membuang sampah di sembarang tempat. Kadang sisa makanan atau bungkus plastik yang ia gunakan untuk makan, hanya dibuang begitu saja ke lantai, tanpa peduli siapa yang harus membersihkannya. Sari selalu membereskannya dengan sabar, meski hatinya seakan dipenuhi kekesalan yang semakin menumpuk. Suatu malam, setelah Budi selesai makan, Sari terpaksa menyapu sisa makanan yang tercecer di seluruh ruang tamu, lagi-lagi tanpa ucapan terima kasih dari Budi. Hal yang lebih parah lagi adalah kebiasaannya setelah mandi. Handuk basah selalu ia lempar begitu saja ke tempat tidur atau lantai, seolah-olah Sari yang harus mengurus segalanya. Tidak ada rasa tanggung jawab, tidak ada rasa hormat pada ibunya, apalagi pada dirinya sebagai pasangan hidup. Namun, ada satu kebiasaan Budi yang benar-benar membuat Sari hampir tak bisa menahannya lagi. Kebiasaannya buang angin sembarangan. Budi tidak peduli dengan siapa dia berada, bahkan di ruang keluarga yang sempit.
ia akan dengan tenang melepaskan gas dari perutnya, tanpa sedikit pun rasa malu atau berusaha mencari tempat yang lebih sesuai. Bau yang ditinggalkan sangat menyengat, dan tak jarang membuat Sari merasa mual. Beberapa kali, Sari harus berlari keluar rumah untuk menghindari bau yang terlalu menyengat itu. Suatu hari, setelah Budi melakukan hal yang sama, Sari merasa sangat pusing. Bau yang menyengat itu membuatnya merasa semakin tidak kuat. Dia mulai merasa lelah secara fisik dan mental. Tanpa bisa menahan lagi, tubuhnya runtuh, dan dia pingsan di depan Budi. Dwi yang melihat kejadian itu langsung panik dan berlari untuk membantu ibunya, mencoba membangunkannya dengan lembut. Dwi, meskipun masih muda, sudah seringkali merasa tertekan melihat ibunya bekerja keras dan harus menghadapi kebiasaan buruk ayahnya. Setiap kali ada pertengkaran atau ketegangan di rumah, Dwi akan berusaha menenangkan ibunya, membantu ibunya membersihkan rumah, atau bahkan menenangkan Budi ketika ia merasa marah dan enggan bergerak. Dwi tahu betul bagaimana rasanya hidup di tengah rumah yang semakin tak nyaman ini. Sari, yang akhirnya tersadar setelah pingsan, merasa semakin putus asa. Ia melihat Dwi dengan wajah cemas, berusaha membantu ibunya dengan penuh perhatian, meskipun Dwi tak tahu bagaimana mengatasi masalah yang lebih besar di keluarga mereka. Dwi akan menanyakan dengan sabar mengapa ibunya terlihat sedih, dan selalu berusaha untuk menghindari konflik. Namun, meskipun Dwi berusaha keras, ia juga tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa ayahnya, Budi, semakin jauh dari harapan yang dimilikinya sebagai seorang suami. Setiap malam, setelah kejadian-kejadian seperti ini, Sari hanya bisa terdiam di tempat tidurnya. Kelelahan fisik dan mental sudah membuatnya merasa kosong. Dalam setiap hembusan nafasnya, dia merasakan kesepian yang mendalam. Dia merindukan kebahagiaan yang pernah ada di awal pernikahannya dulu, namun kini semuanya hanya terasa seperti bayangan yang semakin menjauh. Budi, di sisi lain, seakan tak peduli dengan apa yang terjadi. Ia masih terus dengan kebiasaan buruknya, tidak pernah mengakui kesalahannya, dan lebih sering menghabiskan waktu dengan telepon genggamnya. Ia tidak pernah benar-benar melihat apa yang Sari alami, dan bahkan jika ia melakukannya, ia terlalu egois untuk peduli. Dwi, meskipun anak mereka yang masih muda, sudah mulai memikul beban yang berat untuk menjaga ketenangan di rumah mereka. Ia berusaha berbicara dengan Budi, mencoba menjelaskan bagaimana ibunya merasa, namun selalu gagal. Setiap kali ia mencoba mendekati ayahnya, Budi hanya akan mengabaikannya atau memberi jawaban yang tidak jelas. Keluarga kecil itu terus terjebak dalam lingkaran kesulitan dan ketegangan yang semakin membebani mereka. Sari merasa semakin terisolasi, Dwi berusaha menjadi penengah, dan Budi tetap tenggelam dalam dunianya sendiri. Rumah mereka yang dulu penuh dengan tawa kini hanya dipenuhi dengan keheningan yang semakin menggetarkan. Sari sudah lama merasa ada yang aneh dengan suaminya, Budi. Bukan hanya soal sifat malasnya, tetapi kebiasaan joroknya yang mulai mengganggu kehidupan rumah tangga mereka. Budi, yang seharusnya menjadi pasangan hidup yang mendukung, justru sebaliknya. Salah satu kebiasaan yang paling mengganggu adalah malas mandi. Setiap hari, meskipun sudah bekerja seharian, Budi tak pernah berniat untuk membersihkan diri. Pakaian yang dikenakannya pun selalu berbau, seolah-olah sudah menempel terlalu lama. Budi, yang menjalankan warung sembako kecil di pinggir jalan, seringkali menarik perhatian pembeli dengan bau tak sedap yang mengikuti setiap langkahnya. Pembeli yang datang terkadang menahan napas, berusaha tidak terlalu dekat dengan Budi. Beberapa bahkan berbalik pergi tanpa membeli apa-apa, meski kebutuhan mereka ada di warung itu. Budi tak menyadari dampaknya sama sekali. Dia hanya berpikir bahwa itu hal biasa. Sari, yang selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga, akhirnya tak tahan lagi. Suatu malam, setelah Budi pulang dari warung dan melemparkan jaketnya ke sembarang tempat, Sari akhirnya mengungkapkan kekesalannya. "Budi, kamu harus mandi. Bau badan kamu itu makin parah." Bahkan pembeli di warung juga mulai mengeluh, kata Sari dengan nada yang tegas, meski dalam hati dia merasa lelah menghadapi masalah ini sendirian. Namun, Budi hanya tertawa terbahak-bahak, seolah apa yang dikatakan istrinya itu tidak serius. "Ah,
Itu cuma bau wangi khas gue. Sari, jangan lebay, kan juga gak ada yang protes. Jawabnya dengan santai, seolah semua itu hanya lelucon baginya. Dia malah bercanda dan mengatakan bahwa itu hanya bagian dari ciri khas dirinya. Sari merasa jengkel, tapi dia berusaha menahan diri. Budi, ini bukan soal ciri khas, tapi soal kebersihan dan kenyamanan. Kamu nggak peduli apa kalau orang-orang mulai menghindari kita? Tanya Sari, kali ini dengan lebih serius. Tapi lagi-lagi, Budi hanya tertawa. Mungkin mereka cuma nggak biasa. Sari, semua itu cuma masalah kecil. Kekesalan Sari semakin meningkat. Setiap kali dia melihat Budi yang dengan sengaja mengabaikan kebersihan dirinya, hatinya semakin terluka. Dia merasa seperti terus-menerus berjuang sendirian untuk menjaga rumah tangga mereka tetap berjalan baik. Setiap kali dia menyuruh Budi untuk mandi atau mengganti pakaian yang bau, Budi selalu menganggapnya sebagai sebuah lelucon, seolah-olah Sari terlalu sensitif. Di sisi lain, Dwi, anak mereka yang sudah semakin dewasa, mulai memperhatikan perubahan dalam sikap ibunya. Dwi seringkali melihat ibunya bekerja keras di rumah, sementara ayahnya hanya duduk di warung atau bermain ponsel. Dwi pun semakin cemas dengan keadaan keluarganya, namun tak tahu bagaimana cara menanggapi konflik yang terjadi di rumah. Setiap kali Sari mencoba berbicara dengan Budi tentang kebersihan, Dwi seringkali melihatnya dengan tatapan prihatin. Namun, seperti biasa, Budi hanya menanggapinya dengan tawa. Keadaan semakin sulit bagi Sari. Dia merasa terjebak dalam rutinitas yang semakin melelahkan. Tuntutan rumah tangga, pekerjaan, dan merawat anak semakin mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. Sari ingin agar Budi berubah, namun dia semakin merasa bahwa perjuangannya hanya sia-sia. Dan meskipun Budi seringkali membuatnya merasa tak dihargai, Sari masih bertahan, berharap suatu saat Budi akan menyadari betapa pentingnya perubahan ini untuk kebahagiaan mereka sebagai keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu, Sari semakin merasa kesepian. Suatu hari, Dwi, anak mereka yang kini duduk di kelas 5, mendapatkan rapor semesteran yang menunjukkan hasil belajar yang cukup baik. Namun, hari itu bukanlah hari yang menyenangkan bagi Dwi. Di sekolah, orang tua murid diminta untuk datang mengambil rapor secara langsung. Dwi, yang biasanya ceria dan percaya diri, merasa gugup. Ia sudah bisa merasakan ketegangan yang mengintai di dalam hatinya. Hari itu, Budi, suami Sari, berangkat ke sekolah Dwi untuk mengambil rapor. Namun, penampilannya tidak seperti yang diharapkan oleh Dwi. Budi, seperti biasanya, malas mandi dan hanya mengenakan pakaian yang sudah lama digunakan. Rambutnya berketombe, bajunya kusut dan tidak rapi, dan bau badan yang menyengat semakin terasa. Gigi Budi juga berwarna kuning, dan ada noda yang menempel di sudut bibirnya. Meski Dwi tahu bahwa ini adalah bagian dari ayahnya, ia tidak bisa menahan rasa malu yang semakin menumpuk di dalam dada. Saat Budi tiba di sekolah, semua orang langsung merasa tidak nyaman. Beberapa ibu-ibu yang sedang berbicara di depan ruang kelas saling bertukar pandang, menahan napas, dan berusaha tidak menonjolkan ketidaksenangan mereka. Bahkan, beberapa teman sekolah Dwi mulai berbisik dan saling mengejek, melihat bagaimana penampilan ayah Dwi yang sangat jauh dari kesan rapi dan terawat. Dwi hanya bisa menunduk, wajahnya memerah, mencoba menghindari tatapan orang lain. Itu ayahnya Dwi ya? Bisik salah satu temannya. Kenapa ya? Kok kayak nggak mandi? Pasti Dwi malu banget. Dwi merasa tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menekan dadanya. Ia ingin sekali menghilang saat itu juga. Setiap kali ada teman yang melirik atau berbisik, rasa malu itu semakin menjadi-jadi. Dwi memegang rapornya dengan erat, berharap segera bisa pulang dan menjauh dari keramaian. Namun, Budi tampak tidak menyadari betapa perasaan Dwi hancur. Ia justru merasa bangga bisa datang ke sekolah, tanpa peduli dengan penampilannya yang sangat tidak terawat. Di dalam ruangan sekolah, Budi berdiri di barisan orang tua, berbicara dengan santai pada beberapa orang tua yang lainnya, seakan tidak ada yang aneh. Dwi merasa semakin tidak nyaman. Ia merasa ingin menangis,
Namun ia berusaha keras menahan air mata itu agar tidak jatuh di hadapan teman-temannya. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Budi mengambil rapor dan memutuskan untuk pergi. Dwi, yang sangat ingin pulang, berjalan dengan langkah cepat menuju Budi, mencoba untuk tidak terlihat lemah. Sesampainya di rumah, Dwi langsung mengunci dirinya di kamar, tidak ingin berbicara dengan siapapun. Hatinya terasa hancur, dan ia merasa tak ada yang bisa mengerti betapa sakitnya perasaan ini. Sari, yang menyadari ada yang tidak beres, mengetuk pintu kamar Dwi. "Dwi, sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Sari dengan penuh perhatian. Dwi hanya mengangguk, berusaha menahan emosinya. "Aku cuma capek, Bu." "Semua baik-baik saja," jawabnya, meski matanya sudah berkaca-kaca. Sari duduk di samping Dwi, merangkulnya dengan lembut. "Apa yang terjadi di sekolah? Kalau kamu merasa nggak nyaman, nggak apa-apa kok cerita sama Mama." Dwi terdiam, lalu perlahan-lahan mulai menceritakan apa yang terjadi. Ia tidak bisa menahan perasaannya lagi dan akhirnya menangis. "Aku malu, Bu. Teman-teman aku ngejek ayah. Mereka bilang ayah nggak mandi, bau, dan penampilannya kotor banget. Aku nggak tahu harus gimana," isak Dwi. Sari menatap anaknya dengan hati yang hancur. Ia tahu Dwi selalu berusaha keras agar tidak terlihat berbeda di depan teman-temannya, meski di rumah banyak masalah yang ia sembunyikan. Sari mencoba menenangkan Dwi, namun di dalam hatinya, ia merasakan kepedihan yang sama. Ia tahu ini bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang harga diri dan rasa malu yang semakin membebani anaknya. Keesokan harinya, Dwi pergi ke sekolah dengan perasaan yang lebih berat. Meski ia berusaha tersenyum dan berusaha melupakan kejadian kemarin, rasa malu itu terus menghantuinya. Dwi tidak ingin berpisah dengan ayahnya, tetapi setiap kali melihat Budi, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sesuatu yang seharusnya ada dalam hubungan ayah dan anak, namun sekarang terasa sangat jauh. Di rumah, Sari mencoba mengingatkan Budi tentang kebersihan dirinya, berharap Budi bisa berubah demi anak mereka. Namun, seperti biasa, Budi hanya tertawa dan menganggap semua itu sebagai hal sepele. Baginya, masalah bau badan atau penampilan tidak lebih penting dari hal-hal lain. Sari merasa semakin terperangkap dalam pernikahan yang tidak sehat ini, dan Dwi semakin merasakan betapa beratnya beban hidup yang mereka hadapi. Suatu hari, Sari dan Dwi memutuskan untuk pergi mengunjungi rumah saudara di luar kota, meninggalkan rumah mereka kosong untuk beberapa hari. Budi, seperti biasa, tidak terlalu peduli dengan keadaan rumah. Setelah berjam-jam di perjalanan, mereka tiba di rumah saudara mereka, dan saat itu, Sari merasa lega bisa beristirahat sejenak dari rutinitas yang melelahkan di rumah. Namun, di rumah mereka yang kosong, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang pria, yang terlihat seperti seorang maling, melihat kesempatan untuk masuk dan mencuri barang-barang yang ada. Ia mengamati rumah itu beberapa hari, menunggu saat yang tepat ketika pemiliknya tidak ada di rumah. Begitu melihat mobil Sari dan Dwi pergi, ia merasa yakin inilah waktunya. Maling itu berjalan mendekat, menyentuh pintu rumah yang sedikit ternganga, dan mulai mencoba membuka jendela. Namun, begitu dia melangkah lebih jauh menuju pintu depan, ada bau yang langsung menyengat hidungnya. Sebuah bau yang sangat tidak nyaman. Ia mencoba menahan napas, tetapi bau itu begitu kuat dan mengganggu. Maling itu berusaha mengabaikan bau itu dan melanjutkan aksinya, tapi semakin lama, ia merasa mual dan semakin tak bisa menahan rasa jijiknya. Ternyata, tanpa sengaja, maling itu mencium celana bekas Budi yang ada di depan pintu. Celana yang dipakai Budi sebelum mereka pergi, yang sudah penuh dengan bau keringat dan tidak terjaga kebersihannya, tergeletak di luar rumah. Maling itu tidak tahu bahwa itu adalah celana bekas Budi, tapi bau yang dikeluarkan sangat kuat dan membuat perutnya terasa mual. Semakin lama ia mencium bau itu, semakin tidak tahan ia merasa. Perutnya mulai berputar, mulutnya terasa pahit, dan ia terpaksa mundur beberapa langkah. Maling itu mencoba menahan rasa mual yang hampir membuatnya muntah. Namun, bau itu benar-benar menguasai indera penciumannya,
dan ia akhirnya terjatuh di halaman rumah, tidak mampu melanjutkan aksinya. Ketakutan dan jijik yang ia rasakan membuatnya panik. Tanpa pikir panjang, maling itu langsung berlari meninggalkan rumah itu. Ia merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa langkah, ia berhenti, gemetar, dan mencoba untuk menenangkan diri, berusaha menghilangkan rasa mual yang menyelimuti tubuhnya. Ia akhirnya kabur begitu saja, meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Ketika ia berjalan jauh, rasa jijik dan trauma yang dialaminya karena bau itu terus menghantuinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat itu, dan dari kejadian itu, ia merasa tidak akan pernah bisa melupakan apa yang dia rasakan. Bau itu seolah-olah memberikan kesan yang sangat mengerikan, dan bagi maling itu, lebih baik ia meninggalkan tempat itu dan mencari sasaran yang lebih mudah. Di sisi lain, Sari dan Dwi yang sedang berada di rumah saudara mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka kembali ke rumah mereka beberapa hari kemudian, hanya untuk mendapati bahwa tak ada yang hilang. Rumah mereka masih dalam keadaan yang sama, meskipun sedikit berdebu. Sari merasa lega karena tidak ada kejadian buruk yang terjadi, namun ia tidak tahu bahwa rumah mereka sempat menjadi tempat kejadian yang sangat aneh bagi seseorang yang mencoba masuk. Seiring berjalannya waktu, maling itu mulai merasakan dampak dari kejadian itu. Ia mulai merasa bahwa tempat yang ia coba masuki itu memberikan semacam kekuatan aneh, seperti sebuah peringatan yang tak bisa diabaikan. Rasa trauma itu tetap membekas dalam ingatannya, dan ia selalu mengingat dengan jelas bagaimana bau itu membuatnya sangat mual. Sejak kejadian itu, ia tak pernah lagi mencoba untuk mencuri di rumah yang sama, dan bahkan rumah-rumah yang mirip. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi langkahnya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sari duduk di ruang tamu rumah saudara mereka, tangan memegang ponsel dengan layar yang menunjukkan pesan dari teman dekatnya, Maya. Maya adalah teman yang selalu mendengarkan keluh kesah Sari, dari saat mereka kuliah hingga kini. Mereka berbicara hampir setiap hari, meskipun jarak memisahkan mereka. Maya selalu ada saat Sari membutuhkan seseorang untuk berbicara. Hari itu, Sari merasa sangat lelah. Malu dan putus asa, dia menceritakan semua kebiasaan buruk Budi kepada Maya. Setiap kali dia berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka, Budi selalu meremehkan usahanya. Kebiasaan jorok Budi semakin hari semakin membuat hidupnya terasa tidak tertahankan. Dia merasa seperti terus-menerus berjuang sendirian, membersihkan segala kotoran yang ditinggalkan Budi, sementara suaminya tidak peduli. Sari, aku benar-benar paham apa yang kamu rasakan. Maya menulis dengan empati. Dengar, aku punya alamat seorang yang bisa membantu kamu. Orang pintar, spesialis masalah rumah tangga. Mungkin dia bisa memberikan perspektif baru atau solusi yang belum kamu coba. Kadang-kadang, kita butuh bantuan dari luar untuk melihat masalah kita dengan cara yang berbeda. Sari terdiam sejenak. Ada rasa ragu di dalam hatinya, namun dia merasa sudah tidak ada pilihan lain. Setiap usaha yang dia lakukan untuk mengubah Budi selalu gagal. Dia merasa terperangkap dalam pernikahan yang tidak sehat, terjebak dalam rutinitas yang menyiksa dirinya setiap hari. Kalau ada peluang untuk mendapatkan bantuan, meskipun terdengar tidak biasa, Sari merasa ini adalah kesempatan yang harus dicoba. Terima kasih, Maya. Aku akan coba, jawab Sari, meskipun hatinya masih penuh dengan kebingungan dan keraguan. Maya segera mengirimkan alamat dan nomor telepon orang pintar yang bisa membantu Sari. Sari memutuskan untuk mengunjungi orang itu setelah beberapa hari, meskipun hati kecilnya merasa tidak yakin dengan apa yang akan terjadi. Ia merasa seperti berada di ujung tanduk, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pada suatu hari yang cerah, Sari pergi ke alamat yang diberikan Maya. Rumah orang pintar itu terletak di sebuah desa kecil yang tenang. Jalanan sempit dan berliku, jauh dari keramaian kota. Ketika Sari tiba, ia disambut oleh seorang wanita tua dengan wajah ramah. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional dan menyambut Sari dengan senyuman yang penuh makna. "Selamat datang, anak muda," kata wanita itu dengan suara lembut. "Aku tahu kenapa kamu datang ke sini. Duduklah.
Ceritakan semua yang mengganggu pikiranmu. Sari duduk dengan hati yang penuh kecemasan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, begitu wanita itu duduk di hadapannya, Sari merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam dirinya. Ia mulai menceritakan semua yang terjadi dalam rumah tangganya, tentang Budi, kebiasaan buruknya, ketidakpeduliannya, dan bagaimana ia merasa terjebak dalam pernikahan yang seakan tidak memiliki jalan keluar. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut Sari seperti melepaskan beban yang sudah lama dipendam. Setelah beberapa menit, wanita itu mengangguk dengan bijak. Ada banyak energi di rumahmu, Sari. Energi yang tidak sehat, yang membebani suamimu dan dirimu, kata wanita itu dengan tenang. Terkadang, dalam hubungan, kita harus membersihkan bukan hanya fisik, tapi juga energi yang ada di sekitarnya. Kamu sudah mencoba berbicara, mencoba mengubah Budi, tapi itu belum cukup. Kamu harus belajar untuk membersihkan energi negatif yang ada di dalam rumahmu dan dalam dirimu sendiri. Sari merasa terkejut mendengar kata-kata itu. Membersihkan energi? Tanyanya, mencoba memahami. Wanita itu mengangguk. Iya. Ada cara-cara tertentu untuk menyelaraskan energi di dalam rumah. Terkadang, masalah-masalah yang terlihat biasa saja bisa berakar pada energi yang saling bertentangan. Kamu harus menyeimbangkan semuanya. Sari merasa cemas, namun juga tertarik. Ia ingin mencoba apapun yang bisa membuat rumah tangganya lebih baik. Wanita itu kemudian memberikan beberapa petunjuk, mengajarkan Sari bagaimana cara membersihkan energi negatif di rumah mereka, termasuk melakukan ritual sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Aku tidak bisa mengubah suamimu, Sari, kata wanita itu dengan bijaksana. Tapi kamu bisa memulai dengan dirimu sendiri. Jika kamu bisa mengubah cara pandangmu terhadap kehidupan dan hubungan ini, itu akan memberi dampak pada semua yang ada di sekitarmu. Sari merasa lega setelah berbicara dengan wanita itu. Meskipun ia masih merasa ragu dan bingung, kata-kata orang pintar itu memberi harapan baru. Ia tahu bahwa masalah dalam rumah tangganya tidak akan selesai dengan mudah, tetapi setidaknya, dia bisa mencoba sesuatu yang baru. Mungkin, ini adalah langkah pertama untuk meraih perubahan yang selama ini diimpikannya. Sari datang ke rumah orang pintar itu bersama Maya, temannya yang sudah lama mendukungnya. Mereka berdua memasuki ruangan yang terasa sangat berbeda dari kebanyakan tempat yang biasa Sari kunjungi. Atmosfer yang penuh kedamaian, aroma rempah-rempah yang mengalir lembut di udara, dan suasana yang sepi seolah memberi ruang bagi Sari untuk menenangkan pikirannya yang sudah penuh dengan kekhawatiran dan kebingungan. Di ruang tamu, tampak beberapa orang yang juga datang untuk mencari solusi atas masalah rumah tangga mereka. Ada yang duduk terdiam, ada juga yang berbicara dengan orang pintar itu, mencurahkan isi hati mereka. Sari merasa sedikit cemas, tetapi Maya berusaha menenangkannya. Tenang, Sari. Banyak orang yang datang ke sini dengan masalah yang serupa. Kamu nggak sendiri. Ketika gilirannya tiba, Sari masuk ke ruang di belakang, di mana orang pintar itu menunggunya dengan senyum bijaksana di wajahnya. Sari duduk di kursi yang telah disediakan, sementara Maya duduk di sudut ruangan, mendengarkan dengan cermat. Wanita tua itu menatap Sari dengan penuh perhatian. Cerita padaku, anak muda. Apa yang mengganggu hati dan pikiranmu? Tanya orang pintar itu dengan suara lembut. Sari, yang sudah lama menahan perasaan, mulai berbicara. Ia menceritakan semua yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Budi, suaminya. Bagaimana Budi malas mandi, tidak peduli dengan kebersihan diri, dan kebiasaan buruk lainnya yang semakin membuat Sari merasa lelah. Ia bercerita tentang betapa beratnya perasaan malu yang ia rasakan setiap kali berhadapan dengan orang lain, baik itu tetangga atau bahkan pembeli di warung. Sari juga merasa terjebak, tidak tahu bagaimana lagi harus memperbaiki keadaan ini. Setelah mendengarkan dengan seksama, orang pintar itu menatap Sari dengan tatapan yang penuh makna. Apa yang kamu harapkan dari suamimu, Sari? Tanyanya. Suaranya rendah namun penuh perhatian. Sari terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang sebenarnya dia harapkan. Akhirnya,
Dengan suara yang sedikit gemetar, ia menjawab, "Aku ingin suami aku nurut, tidak jorok lagi, dan lebih peduli pada kebersihan diri dan rumah. Aku hanya ingin dia berubah, agar aku tidak merasa malu dan tertekan setiap hari." Orang pintar itu mengangguk pelan, merenungkan kata-kata Sari. Lalu, dengan tatapan lembut namun dalam, ia berkata, "Apa yang kamu inginkan memang bisa terjadi, tetapi kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu siap untuk melihat perubahan itu dengan cara yang mungkin tidak kamu bayangkan?" Sari merasa bingung dengan pertanyaan itu. "Maksudnya, bagaimana?" tanyanya, mencoba memahami. Perubahan itu tidak selalu datang dengan cara yang mudah. Terkadang, kamu harus mengubah dirimu terlebih dahulu sebelum orang lain berubah. Suamimu mungkin tidak akan langsung berubah dengan apa yang kamu harapkan. Tetapi kamu bisa menuntunnya dengan cara yang lembut, dengan menunjukkan padanya betapa pentingnya kebersihan, bukan dengan kata-kata keras, tetapi dengan tindakan dan keteladanan. Sari merasa sedikit cemas, tetapi ia juga merasa ada harapan. "Jadi, apa yang harus aku lakukan?" Orang pintar itu memberikan beberapa nasihat. Ia menjelaskan bahwa Sari harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan keinginannya kepada Budi. Seringkali, perubahan dalam hubungan terjadi ketika seseorang mulai memperlakukan pasangannya dengan rasa kasih sayang yang tulus, bukan hanya mengkritik kekurangan mereka. Ia harus memberikan contoh yang baik, mengajak Budi untuk melakukan kebiasaan baru, dan secara perlahan memberikan dorongan positif. Orang pintar itu juga menyarankan Sari untuk menciptakan ruang yang lebih nyaman di rumah, untuk menyeimbangkan energi dan atmosfer di dalamnya. Ini adalah langkah kecil yang bisa memberi dampak besar pada hubungan mereka. "Jangan hanya menunggu perubahan datang begitu saja," kata orang pintar itu dengan penuh keyakinan. "Cobalah membuka hati dan pikiranmu, dan lihatlah apakah suamimu akan merespons dengan cara yang berbeda. Terkadang, kita hanya perlu memberi ruang bagi orang lain untuk berubah dengan cara mereka sendiri." Sari merasa sedikit lebih lega setelah mendengarkan nasihat itu. Meski ia tahu jalan yang harus ditempuh tidak mudah, ia merasa bahwa ada langkah-langkah yang bisa dia ambil untuk membawa perubahan, bahkan jika itu berarti dia harus mulai dari dirinya sendiri. "Terima kasih," kata Sari, sedikit lebih tenang. "Aku akan mencoba apa yang kamu sarankan. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi aku akan mencobanya." Orang pintar itu tersenyum. "Kamu tidak sendirian, Sari. Ingat, perubahan itu adalah perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa dampak yang lebih besar. Jangan lupa untuk selalu menjaga hatimu tetap terbuka." Sari mengangguk, merasa lebih ringan meskipun perjalanan yang ada di depannya masih panjang. Saat ia keluar dari rumah orang pintar itu, Maya sudah menunggunya dengan penuh perhatian. "Gimana, Sari? Apa yang dia katakan?" tanya Maya. Sari menceritakan apa yang baru saja dibicarakan, tentang bagaimana ia harus memulai perubahan dengan dirinya sendiri, dan tentang bagaimana ia harus menunjukkan pada Budi, dengan cara yang lembut dan penuh kasih, apa yang sebenarnya ia harapkan. Maya tersenyum, meletakkan tangan di bahu Sari. "Aku yakin kamu bisa, Sari. Aku akan selalu ada untuk mendukungmu." Orang pintar itu menutup percakapan mereka dengan memberikan Sari sebuah kantong kecil berisi garam. Garam tersebut tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang berbeda dari cara orang pintar itu memberikannya. "Ini garam doa," kata orang pintar itu dengan tenang. "Setiap butirnya membawa niat baik dan harapan untuk perubahan. Kamu harus menambahkannya ke dalam makanan yang akan dimakan suamimu, setiap kali dia makan, tanpa dia tahu. Lakukan ini selama 7 hari berturut-turut. Jangan biarkan dia tahu bahwa kamu melakukan ini." Sari menerima garam itu dengan tangan gemetar. Terdengar aneh, tapi ada sesuatu dalam suara orang pintar itu yang memberi Sari rasa harapan. Mungkin, ini adalah cara yang bisa membantunya, memberi dorongan kecil yang diperlukan untuk memulai perubahan dalam rumah tangganya. Dia sudah merasa lelah berusaha berbicara dan mengubah Budi dengan kata-kata. Mungkin kali ini dengan cara yang lebih halus dan penuh kasih bisa memberikan hasil yang berbeda. Sari pulang dengan semangat baru,
meskipun keraguan masih ada di benaknya. Apakah cara ini benar-benar akan berhasil? Namun, rasa lelah yang sudah mendalam karena bertahun-tahun berjuang dengan Budi membuatnya merasa bahwa dia harus mencobanya. Sari mengingat pesan orang pintar itu untuk melakukannya tanpa Budi tahu, dan berharap bahwa perubahan kecil ini akan mempengaruhi Budi. Hari pertama dimulai dengan keraguan. Sari menyiapkan sarapan seperti biasa, memasak nasi goreng yang Budi suka. Di meja makan, Budi duduk santai, melahap sarapannya tanpa banyak bicara. Dengan hati-hati, Sari menambahkan sedikit garam doa ke dalam nasi gorengnya, lalu menyajikannya. Dia memperhatikan Budi makan, merasa cemas, namun juga berharap bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Sepanjang minggu itu, Sari melakukan rutinitas yang sama. Setiap kali menyiapkan makanan untuk Budi, dia menambahkan garam doa dengan penuh keyakinan, meski dalam hatinya masih ada keraguan. Terkadang, saat Budi selesai makan dan tidak memberi komentar tentang rasa makanannya, Sari merasa cemas, berpikir apakah cara ini benar-benar akan berhasil. Tetapi dia tetap melanjutkan, berharap bahwa perubahan kecil yang dia lakukan akan memberi dampak besar. Hari demi hari, Sari mulai merasakan perubahan yang perlahan-lahan terjadi. Pada hari ketiga, Budi mulai mandi lebih sering. Sari merasa terkejut, bahkan agak bingung, saat Budi masuk ke kamar mandi setelah sarapan tanpa diminta. Setiap kali Sari mengamati Budi, ia merasa ada yang berbeda, meskipun hal itu tidak terlalu mencolok. Budi, yang biasanya malas dan cuek, mulai menunjukkan perhatian lebih terhadap kebersihan dirinya. Kadang-kadang dia bahkan mengomentari bagaimana rumah terasa lebih nyaman, meskipun Sari tidak memberitahunya bahwa dia telah melakukan sesuatu untuk itu. Pada hari kelima, Sari merasa semakin percaya diri. Budi, yang selama ini selalu malas mengurus dirinya, kini tampak lebih rapi. Celana dan bajunya selalu diganti dengan pakaian yang bersih dan wangi. Bahkan, dia mulai lebih peduli dengan kebersihan rumah, membersihkan beberapa sudut yang biasanya dibiarkan kotor. Sari masih diam, tidak ingin terlalu berharap terlalu banyak, tetapi hati kecilnya mulai merasa ada perubahan yang nyata. Di hari ketujuh, ketika Budi duduk di meja makan untuk makan malam, Sari melihatnya dengan rasa harap yang campur aduk. Budi mengangkat garpu dan memakan makanannya dengan lahap, kemudian menyeringai. Masakan kamu enak banget, Sari. Aku merasa lebih segar belakangan ini. Apa kamu pakai bumbu baru? Sari hampir tidak bisa menahan senyuman. Tidak, Budi. Mungkin kamu hanya merasa lebih baik karena istirahat yang cukup. Namun, Budi tampak lebih peduli. Ia mulai menawarkan bantuan kepada Sari, seperti membersihkan meja setelah makan dan bahkan menawarkan diri untuk memasak beberapa kali. Sari, yang terkejut, merasa seperti ada yang berubah dalam diri suaminya. Selama ini, ia hanya merasa berjuang sendirian, tetapi kini Budi mulai berinisiatif untuk merawat diri sendiri dan keluarganya. Sari tidak bisa mengungkapkan betapa senangnya dia merasakan perubahan kecil ini, tetapi dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Dia tidak bisa langsung percaya bahwa garam doa itu adalah penyebab perubahan ini, tetapi ia mulai merasa bahwa segala sesuatunya bisa berubah dengan cara yang lebih lembut, lebih penuh kasih, dan lebih penuh pengertian. Namun, meskipun perubahan itu mulai terlihat, Sari tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Ada banyak hal yang harus dihadapi, banyak kebiasaan yang harus diubah, dan banyak percakapan yang harus dilakukan. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sari merasa sedikit lebih tenang, sedikit lebih berharap bahwa rumah tangganya bisa menjadi lebih baik. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi satu hal yang pasti. Untuk pertama kalinya, Sari merasa bahwa mereka bisa berjalan bersama, menapaki jalan yang lebih sehat, lebih harmonis, meskipun perlahan. Bersambung part 2. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Untuk kalian yang ingin lebih banyak cerita menarik, langsung aja gabung ke channel Gudang Cerita Official dan nikmati berbagai kisah penuh inspirasi dan petualangan. Sampai jumpa di video berikutnya.